Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah untuk mulai mempelajari bahasa Arab di Nahwu dasar dan Sorof dasar. Kita akan mulai dari Nahwu dasar terlebih dahulu. Nah, kan sebelumnya juga sudah pernah belajar ya. Kita coba sedikit ulangi. Ya, Ustaz. Ya. Sudah kecil. Oh, karena ini. Ini di whiteboardnya bisa kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Sebentar coba. Iya, kelihatan. Sudah kelihatan? Ada tulisannya? Bisa dicek. Kursornya Ustaz kelihatan, tapi tulisan dari kursornya enggak kelihatan sih. Oh, bentar. Gimana? Saya juga pengen nyoba aja sih. Berarti harus juga. Sebentar. Coba. Gimana biar dia ngikutin ke sini ya? Ini segede apa sih? Keyboardnya di mana? Oh, kayaknya harus masuk ke dalamnya. Bentar, saya coba masuk dulu. Follow tim meeting ya. Bisa follow yang ada tulisan ini nggak? Ya. Yang ada tulisan yaktubu kelihatan nggak? Tulisannya tubuh. Ke sabil yang satu lagi tuh ada nggak? Yang host. Ini agak ini sana. Nah, kan external presenting People, kolaborator kursor. Enggak sini Ustaz, coba saya coba saya si ini ada sabil, ada tes. Kalau lihat whiteboardnya enggak sih. Coba saya karena tahu sih ini tadi saya lewat mobile sih. Coba kalau saya ganti ke desktop. Gak usah sih, nggak apa-apa di mobile juga. Nah, tapi kok nggak kelihatan ya? Oh, 13. Ini kelihatan nggak yaktubunya? Masih preparing your whiteboard experience. Follow yang sabil, jangan yang tes.
atau yang not in meeting, yang lagi presenting di Zoom-nya. Ada share screen nggak? Oh iya, kelihatan. Nah, Iya, kelihatan. Ya, kelihatan. nah baik. Yaktubu. Ya, misalkan ada yaktubu ya. Yaktubu artinya apa? Ya. Yaktubu itu artinya apa? Yaktubu artinya menulis. Nah, menulis ya. Menulis. Nah, dari kata yaktubu itu kita nanti akan tahu bu yaitu ba dengan harokat dhammah. Kenapa dia berharokat dhammah? Itu akan kita pelajari di ilmu nahwu. Kemudian yaktubnya itu sendiri itu bisa berubah-ubahnya, itu akan dipelajari di ilmu sharaf. Nah, kurang lebih begitu. Jadi untuk mengetahui satu bentuk dan harokat dari seluruhnya itu kita harus mengetahui nahwu dan sharaf. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal komponen terkecil itu adalah huruf ya. Huruf. Nah, kemudian kalau huruf-huruf disambung itu menjadi kata. Kemudian kata kalau disambung-sambung menjadi kalimat. Nah, kalau di bahasa Indonesia ada paragraf ya. Tapi kalau di bahasa Arab jarang dibahas. Nah, kalau di bahasa Arab juga sama kurang lebih. Huruf itu nanti dia juga al-harfu. Nah, kita tahu dia. Huruf itu al-harfu. Kemudian kalau al-harfu itu disambung menjadi al-kalimatu. Kata ya. Nah, ini bukan kalimat tapi kata. Kemudian al-kalimatu itu disambung-sambung menjadi, nah ini ada istilah al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlah mufidah. Atau nama lainnya nanti al-kalam. Al-kalam. Nah, kalam ini artinya kalimat. Seperti itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari di nahwu dan sharaf ya terkait ini. Nah, kita langsung masuk ke kitabnya. Silakan dibuka di halaman pertama. Ya. Iya. Nah, sudah dibuka? Sudah. Nah, mana bacakan dan terjemahkan. Pertama, penulis mengatakan al-harfu, yaitu huruf. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Mithlu ba, ya, ta, na, ha. Nah, huruf adalah, singkatnya ini terjemah bebasnya adalah penyusun kata. Huruf adalah penyusun kata. Contohnya ba, ya, ta, na, dan ha. Nah, kemudian kalau disambung huruf, dia akan menjadi al-kalimatu. Yang kedua itu al-kalimah. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Kata itu adalah lafaz yang memiliki makna. Lafaz yang memiliki makna. Mislu contoh. Contoh madrasatun artinya apa? Sekolah. Sekolah. Daftarun. Buku. Ya, buku tulis. Mirsamun. Oh ya, buku tulis. Nah, ini belum tahu Ustaz. Mirsamun itu alat lukis atau alat gambar. Dari rosama, yarsumu kan kita belajar di ISB. Itu menggambar, melukis. Nah, ini mirsamun ini alatnya. Kemudian yang bawahnya yaktubu, tadi ya menulis. Kemudian yaqra'u, membaca. Kemudian yajlisu, duduk. Nah, kemudian bagian bawahnya ala itu ada ala itu di atas. Di atas bi itu bagi. Bi itu dengan. Oh, dengan. Nah, misalnya allama bil qalam, Allah mengajarkan dengan pena. Kemudian an itu dari. Iya, dari. Ya betul, dari. Min atau tentang. Juga dari. Min juga dari. Fi itu di. Ya, di atau di dalam. Nah, itu semua adalah contoh al-kalimah ya. Nah, kemudian al-kalimah kalau disambung-sambung akan menjadi al-jumlatul mufidatu.
atau kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Kalimat secara letterlek artinya mufidah itu berfaedah ya. Maksudnya kalimat yang sempurna. Nah, al-jumlatul mufidatu hiya tarkibu alladhi yufidu faidatan tammatan. Sampai situ dulu. Jumlah mufidah hiya adalah at-tarkib. At-tarkib itu artinya susunan. Alladhi yang yufidu memberikan faidatan tammatan. Faidah yang sempurna. Faidah yang sempurna. Jumlah mufidah adalah susunan yang memberikan faidah yang sempurna. Atau memberi makna yang sempurna. Watu sama aidon kalaman. Watu sama dan dia juga disebut aidon juga. Watu sama aidon dia juga disebut sebagai kalaman, kalam. Nah, nama lainnya dari al-jumlah mufidah adalah al-kalam. Kalam itu adalah jumlah mufidah. Misal contoh huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Artinya tahu? Huwa yajlisu 'alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Nah, dia duduk di atas kursi. Ana aktubu fid daftari. Artinya? Saya menulis dengan buku tulis. Iya. Dia. Saya menulis di dalam buku tulis. Aliyun maridun. Ali sedang sakit. Ali sedang sakit. Ahmadu ustadzun. Ahmad adalah seorang guru. Huwa ghaniyun. Dia kaya. Nah, dia kaya. Nah, ini semua adalah contoh kalam atau jumlah mufidah. Nah, beres dari definisi dan contoh dari harf, kalimah, dan jumlah mufidah, kemudian akan membahas tentang aksamnya. Aksam itu artinya bagian, pembagian atau bagian-bagian dari kismun. Aksamul harfi, pembagian huruf. Nah, huruf itu dibagi menjadi dua. Nah, ini satu yang baru. Sebelumnya belum pernah belajar kalau di HSI. Ada harfun hijaiyun au mabaniyun. Nah, kemudian yang kedua harfun ma'aniyun di sini. Yang pertama huruf hijai, itu huruf hijaiyah. Atau nama lainnya huruf mabani, yaitu huruf yang tidak memiliki makna. Nah, yang kedua huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna. Yang huruf mabani contohnya ya semua huruf itu yang 29 sekitaran. Hamzah atau alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Nah, tapi kalau huruf ma'ani itu huruf yang memiliki makna. Contohnya wa. Wa artinya apa? Wa artinya dan. Dan. Au. Au itu au itu atau. Atau summa. Summa itu lalu. Nah, lalu atau kemudian dan terakhir min ya dari. Nah, ini wa, au, summa, min dan yang lain itu masuknya ke huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah beres dari pembagian huruf, ada pembagian al-kalimah. Anwa'ul kalimati di halaman kedua. Anwa'ul kalimati. Anwa' itu jamak dari nau'un, artinya jenis atau macam-macam kata. Nah, ini juga sebelumnya sudah dipelajari. Ada 3, ada ismun, fi'lun, dan harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, di sini ada huruf ya, harfun. Nah, apakah semua huruf itu masuk ke kalimah? Apakah huruf hijai, huruf mabani, dan huruf ma'ani itu semuanya masuk ke dalam al-kalimah atau tidak? Kira-kira? Kayaknya tidak Ustadz, karena al-kalimah ini kan sudah membentuk kata kan ya? Iya. Yang ada maknanya, berarti cuman huruf makni aja. Nah, betul. Nah, kalau di jurumiyah itu ada ditambah harfun ja'a li ma'nan, berarti dikhususkan yaitu huruf yang ma'ani, bukan yang mabani. Nah, huruf ma'ani itu masuk ke dalam al-kalimah, tapi huruf mabani tidak. Nah, walaupun misalnya waw itu kan cuma satu huruf, wa. Tapi kalau dia waw yang bermakna dan, maka itu masuknya al-kalimah, kata. Seperti itu. Tapi kalau wa, misalnya waw yang tidak ada maknanya, itu maka masuknya ke huruf mabani dan dia bukan al-kalimah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah membagi 3 itu, dijelaskan masing-masing dari isim itu apa, kemudian contohnya, fi'il itu apa, kemudian contohnya, kemudian itu apa, dan contohnya. Yang pertama al-ismu isim.
Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuqtaran bizamanin. Isim huwa adalah kalimatun, kata, dalat yang menunjukkan ala atas maknan, sebuah makna. Nah, itu poin pertama dari isim, yaitu dia adalah kata yang menunjukkan kepada makna. Nah, poin keduanya, walam tuktaron bizamanin. Akan tapi, ya, dan dia tidak tuktaron berkaitan bizamanin dengan waktu. Nah, dua poin itu. Karena nanti fi'il akan menyelisihinya di poin yang kedua. Kemudian nanti huruf itu akan menyelisih di poin yang pertama juga. Misru contoh, Muhammadun itu orang nama Muhammad. Ustadzun itu guru. Tilmizun apa artinya? Murid. Khailun. Khailun ini tidak, yang ini belum tahu. Khailun itu artinya kuda. Khaili wala rikab di 28-39. Khail itu kuda. Ya. Kemudian kalbun. Kalbun itu anjing. Kitun. Ya. Betul. Itu kucing. Daftarun tadi buku tulis. Mirsamun alat lukis, alat gambar. Nah, tobashiru. Nah, ini seharusnya tidak pakai tanwin ya. Harusnya tobashiru, bukan tobashirun. Tobashiru. Tahu atau belum? Belum tahu. Tobashiru artinya kapur ya. Kapur. Masalah kapur. Apa tobashiru? Kita lihat lagi nanti. Kemudian syamsun. Matahari bukan. Nah, matahari. Syamsun matahari, qamarun. Bulan, asjarun. Belum tahu Ustaz. Asjarun itu jamak dari syajarotun. Nah, syajarah pernah dengar? Berarti pohon. Ya, pepohonan, pohon-pohon. Asjarun. Nah, tobashiru itu kapur tadi benar. Kapur. Nah, itu contoh, semuanya ada contoh isim. Kemudian berikutnya sedikit tentang alamat wal ismi. Alamat itu tanda-tanda isim. Alamat wal ismi hiya. Ada 4 tanda isim. Ada al-khafdu, at-tanwinu, al-alif wal lamu, dan huruful jarri. Yang pertama al-khafdu, yaitu sederhananya kita kalau misalnya belum tahu apa-apa sebelumnya, kita biasa dekatkan dengan kasrah. Berharokat akhir kasrah. Nah, jadi kalau sebuah kata itu secara umum kalau memiliki harokat akhir kasrah, maka dia isim. Contoh mislu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang jadi isim adalah ismi pertama, Allahi lafzul jalalah, kemudian ar-Rahmani dan ar-Rahimi. Di sini ada 4 kata yang berharokat akhir kasrah, maka mereka adalah isim. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kedua at-tanwinu. Nah, apabila sebuah kata itu berharokat akhir tanwin, memiliki tanwin di akhirnya, maka itu pasti isim. Contohnya rajulun, seorang laki-laki, imratun, seorang perempuan, waladun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan. Nah, itu semua berakhiran tanwin, maka itu pasti isim. Yang ketiga al-alif wal lamu, memiliki alif lam. Misal al-ustadzatu at-talibu. Awalnya ada alif lam. Yang keempat huruful jarri. Nah, kalau sebuah kata itu diawali oleh huruf jar, maka huruf jar termasuk isim ya? Gimana? Berarti huruf jar itu dihitung sebagai isim ya Ustaz ya? Bukan. Di sini maksudnya bukan huruf jarnya, tapi kata yang terletak setelah huruf jarnya. Nah, ini tandanya. Tandanya isimnya bukan si huruf jarnya, tapi sesuatu setelah huruf jarnya di sini. Nah, makanya perlu dijelaskan oleh guru ya. Kalau cuma baca huruf jar itu nanti pahamnya malah isim, bukan. Kan ini tanda isim. Nah, maka dia bukan isim itu sendiri.
Tapi harus dijelaskan bahwasanya apa yang datang setelah huruf jar itu adalah isim. Nah, lihat dari contohnya, mislu. Contoh huruf jar min, ya, dari. Minallahi, dari Allah. Maka Allahi, lafaz jalal itu adalah isim. Fil baiti, di rumah, maka al-baitinya itu adalah isim. Ilal masjidi, ke masjid, maka al-masjidi itu isim. Ala, di atas, alal kursi, di atas kursi, maka al-kursiyinya itu adalah isim. Nah, itu contoh 4 huruf jar. Nah, di halaman ketiga itu ada huruful jarri hiya. Nah, di sini beliau sebutkan apa saja sih yang termasuk ke dalam huruf jar. Beliau sebutkan 9 di antaranya. Nah, ini bagus kalau dihafal. Nanti juga di jurumiyah akan bertemu juga ini. Jadi perlu dihafal insyaallah. Tapi yang sering ketemu 8 di antaranya, mungkin lebih jarang. Nah, ada min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Nah, ada 9 ini. Nah, nanti rubah yang jarang itu bisa artinya sedikit atau banyak. Nah, kita bahas satu-satu sedikit. Min itu dari, ya. Minan nasi, dari manusia. Ila suki, ke pasar. Nah, asuki itu artinya pasar. Asuki itu artinya pasar. Di Al-Quran kalau nggak salah ada juga. Kemudian an, dari, ya bisa artinya dari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya hadisnya. Misalnya dari an Nabi Hurairah, misalnya an Mu'adz bin Jabal dan seterusnya. Kemudian ala, di atas, alal maktabi, di atas apa, tahu? Alal maktabi, di atas meja. Di atas meja. Fi, di, fil baiti, di rumah, sudah. Nah, ruba, sedikit, ruba itu bisa artinya banyak, bisa juga artinya sedikit. Kita tahunya dari konteks. Kita harus melihat ke dalam konteks. Nah, contohnya ruba rojulin karimin. Rojulin karimin, orang yang mulia. Nah, berarti di sini konteksnya rubanya artinya banyak atau sedikit? Kira-kira. Ruba rojulin karim. Misalnya konteksnya di dunia ini, orang yang mulia itu sedikit atau banyak? Sedikit ya Ustaz. Sedikit ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka engkau akan tersesat. Nah, artinya yang benar, yang mulia itu sedikit. Para nabi cuma 25, atau ada Rasul 25, Nabi 300, atau 10 ribuan. Nah, itu dibanding seluruh manusia di dunia ini ya sedikit. Sedikit, sangat sedikit. Maka sedikit laki-laki yang mulia. Nah, tapi kalau misalnya ada konteks lain, ya bisa jadi artinya banyak, seperti itu. Kemudian al-ba'u artinya dengan, bil qalami dengan pena, bil mirsami dengan alat gambar atau alat lukis. Kemudian al-kafu itu artinya seperti. Nah, dia di dalam kalimatnya jadi ka. Kalau tariba itu bi. Kalau kaf itu jadi ka. Contohnya kal asadi. Seperti apa? Tahu? Kalau asadi. Misalnya paman Nabi SAW itu dijuluki sebagai Asadullah. Artinya? Iya. Singa Allah. Nah, berarti kal asadi seperti singa. Seperti singa. Anta kal asadi misalnya. Engkau seperti singa, maksudnya adalah sangat berani. Kemudian yang kedua, kal qamari, seperti rembulan, ya, seperti bulan. Kemudian yang terakhir, lam. Nah, ini dalam kalimat itu bakal jadi li, artinya milik, kepemilikan. Milik. Lillahi, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian li Rasulillahi SAW, milik Rasul SAW. Nah, li artinya milik. Nah, itu nanti bisa dihafalkan. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Seperti itu. Nah, sampai sini paham tentang isim dan tanda isim? Paham Ustaz. Nah, kita targetnya sampai halaman 4 kalau bisa. Kemudian yang kedua itu ada al-fi'lu, fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan. Nah, sama seperti isim. Fi'il juga kalimatun dalat ala ma'nan. Artinya sama. Dia adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna. Terus bedanya apa? Bedanya di bagian yang kedua. Kalau isim tadi, walam tuktaron bizamanin. Kalau di fi'il ini, wakturinat bizamanin. Nah, tidak ada lamnya. Nah, berarti di sini fi'il itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Fi'il adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan berkaitan dengan waktu.
Misal contoh kataba. Artinya apa kataba? Menulis. Nah, tapi kalau sudah dikaitkan dengan waktunya, kita bisa lebih spesifik, artinya Menulis. telah menulis ya. Telah menulis. Qara'a, Telah membaca. yaktubu, Nah, itu lagi menulisnya. Menulis. sedang menulis, sedang atau akan menulis. Yaqra'u, Sedang membaca. aktubu, Yang menulis. Nah, kalau aktubu, nah itu sudah berubah, nambah lagi arti dari si pelakunya. Aktubu artinya saya sedang menulis. Saya sedang menulis. Aqra'u berarti? Ikro. Aqra'u. Bacalah, Bu. Saya sedang membaca. Aqra'u artinya saya sedang membaca. Nah, nanti kita akan tahu dari satu fiil, satu kata, itu kita bisa tahu 3 hal. Yang pertama pelakunya, kemudian berapa orang, kemudian kapan dia melakukannya. Seperti itu. Nah, tapi itu nanti. Nah, kemudian kalau ada alamatul ismi, maka ada alamatul fi'li juga. Ada tanda fi'il. Tapi secara umum ini sebenarnya nggak terlalu digunakan ya. Cuman nggak apa-apa, kita bahas cepat saja. Alamatul fi'li hiya, tanda-tanda fi'il itu ada 4 juga di sini. Ini juga sebagaimana disebutkan di matan al-jurmiyah. Yaitu yang ada 4, yaitu qad, sin, saufa, dan ta'ut ta'nitsis sakinatu. Yang pertama qad. Qad, misalnya qad qamatis sholatu. Nah, misalnya di qad qamatis sholatu artinya apa? Kalau qomat sholat telah datang waktu telah berdiri buat sholat. Nah, sebenarnya yang lebih tepatnya adalah qad qamatis sholat ketika iqamah, sebentar lagi sholat akan ditegakkan ya. Sebentar lagi sholat akan ditegakkan. Nah, tapi ya sebenarnya di sini walau contohnya kurang tepat ya. Nah, di sini tapi nggak masalah sih, karena memang nggak terlalu bahas. Qad itu sebenarnya arti letter like-nya sungguh ya, sungguh. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang Islam itu bahagia, sukses, bahagia. Kemudian contoh lain misalnya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang istri yang mengeluh kepada Nabi SAW. Nah, qad artinya sungguh. Tapi kalau dicontoh qad qamatis shalah, dia bisa memiliki makna lain, artinya sebentar lagi. Seperti itu. Nah, tapi yang jadi syahid di sini adalah qomatnya. Qomat itu adalah fi'il karena dia terletak setelah qad. Nah, jadi kata yang terletak setelah qad itu adalah fi'il. Yang kedua sin. Sin itu di sini artinya akan. Kalau di dalam kalimat dia menjadi sa, akan. Contohnya saya dhahabu. Nah, berarti dia akan, ya dhahabu artinya? Ya dhahabu akan berangkat. Ya, pergi ya, atau berangkat. Boleh. Dia akan pergi. Sayarji'u, berarti dia akan keluar. Akan apa? Ya. Yarji'u, iya akan keluar. Keluar itu yakhruju ya, kharaja yakhruju. Oh iya. Nah, kalau yarji'u dari raja'a yarji'u, kembali. Kebalikan dari yadhahabu tadi. Pergi dan kembali, pergi dan pulang. Dia akan pulang, dia akan kembali. Nah, dari ruju' kan kembali. Nah, kalau keluar tadi kharaja yakhruju ya, khuruj, beda. Kemudian yang ketiga saufa. Nah, berarti artinya tadi akan ya. Akan, sin itu artinya akan. Berarti kata yang datang setelah sin ini dia adalah fi'il. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saufa, artinya akan juga. Tapi untuk waktu yang lebih jauh. Yang biasanya di bahasa Indonesia kita sebut kelak. Misal contoh saufa ta'lamuna. Kelak kalian akan mengetahui. Kelak kalian akan mengetahui. Nah, misalnya di hari kiamat nanti, ini contoh di dalam Al-Quran. Kalau saufa ta'lamun, misalnya kelak kalian akan mengetahui. Di mana di hari kiamat, ceritanya masih jauh, bukan di dunia ini. Maka kata yang terletak setelah saufa itu adalah fi'il. Contohnya ta'lamun, di sini adalah fi'il.
Yang terakhir 4, ta'u ta'nitsis sakinatu. Ta ta'nis sakinah. Ini adalah huruf ta. Ta'nis itu artinya perempuan. As-sakinah itu artinya sukun. Nah, ini tak sukun yang menunjukkan perempuan. Tak sukun yang menunjukkan perempuan. Dia terletak di akhir fi'il. Dia terletak di akhir kata. Misal contoh qalat. Nah, misalnya qala terus ditambah ta ta'nis sakinah di akhir jadi qalat. Artinya dia seorang perempuan berkata. Zahabat, dia seorang perempuan pergi. Asalnya zahaba ditambah ta ta'nis sakinah jadi zahabat. Maka qalat dan zahabat ini adalah fi'il karena dia bertemu dengan ta ta'nis sakinah. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ta ta'nis sakinah tadi apa Ustaz? Ta'nis sakinahnya? Ta itu ta'nis itu artinya perempuan. Berarti dia ta yang menunjukkan perempuan. As-sakinah itu artinya sukun. Bukan dhammah fathah kasrah. Bukan bararokat. Dia berarti kalau yang pelakunya perempuan. Iya, betul. Nah, itu nanti kalau udah tahu ya, ini berarti otomatis dia menunjukkan pelakunya perempuan. Nah, karena isim tidak akan bersambung dengan ta ta'nis sakinah. Hanya fi'il yang bisa bersambung dengan ini, seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan lagi ke halaman 4 terakhir, sedikit lagi yang ketiga al-harfu, nah, yaitu huruf ma'ani. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Nah, ini sedikit berbeda. Huruf adalah kalimatun kata. Nah, la yufhamu tidak dipahami. Tidak dipahami ma'naha, maknanya. Tidak dipahami maknanya illa kecuali ma'a ghairiha, bersama selainnya. Misal contoh min. Gimana? Nah, tapi sebenarnya ini definisi itu nggak terlalu ini sih. Ya kita lihat contohnya dulu ya. Misal min dari, fi di, summa kemudian, fa itu artinya maka, bisa kemudian juga, idza itu artinya apabila, au itu atau, hatta itu hingga atau sampai. Jadi yang baru tadi ada fa itu maka, kemudian idza itu apabila atau ketika bisa, dan hatta itu sampai atau hingga. Nah, maksudnya adalah intinya dia kalau sendirian itu nggak bisa dipahami maknanya, nggak sempurna. Contohnya min dari apa gitu. Kita belum paham ini maksudnya dari apa gitu. Berarti harus minal masjidi, misalnya dari masjid. Nah, kurang lebih seperti itu aja sih. Oke gitu. Kemudian yang berikutnya walaysa lil harfi alamatun khassatun. Nah, intinya huruf itu tidak memiliki tanda khusus, tidak seperti isim dan fi'il. Seperti itu. Wah, ini data zoom-nya kurang dari 1 menit lagi. Jadi kita sudah berapa lama ya? 45 3. Nah, tapi sudah 30 menit ada nggak ya? Nah, berarti nggak apa-apa kita cukupkan di sini dulu ya, insyaallah. Kita sambung di pertemuan berikutnya di hari Rabu. Insyaallah ta'ala.